Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku yang luar biasa. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Begitulah ujar Nelson Mandela. Apakah kalian tahu, di Indonesia masih ada 3,9 juta anak yang tidak bersekolah dan ratusan ribu lainnya terpaksa putus sekolah. Karena apa? Karena faktor ekonomi, infrastruktur yang buruk, dan budaya yang masih meremehkan pendidikan. Tapi kita bisa jadi bagian dari solusi loh. Bagaimana? Tonton video pidato inspiratif ini yang membuka mata tentang fakta memilukan pendidikan di Indonesia, kemudian dampak buruk jika masalah ini diabaikan, kemudian langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama-sama. Beri aku 10 pemuda, akan ku guncang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu para tamu undangan serta saudara-saudaraku para pelajar di seluruh Indonesia yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membuka pidato ini dengan sebuah renungan singkat namun bermakna. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk merubah dunia. Begitulah ujar Nelson Mandela. Kalimat ini bukan hanya sekedar pepatah, melainkan kebenaran yang telah terbukti sepanjang sejarah. Kalimat ini menekankan bahwa pentingnya pendidikan dalam membawa perubahan positif dan juga kemajuan bagi individu dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, marilah kita lihat realita yang tengah kita hadapi. Data terbaru dari Kemendikbud menunjukkan adanya 3,9 juta anak yang tidak bersekolah, termasuk 881.168 anak yang putus sekolah. Alasan utama putus sekolah adalah faktor ekonomi, di mana 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah atau harus mencari nafkah. Tak hanya itu, ternyata minat dan faktor lingkungan juga mempengaruhi anak untuk bersekolah. Bayangkan, dari sekian banyak anak yang tidak bersekolah dan anak yang putus sekolah memiliki potensi generasi emas yang mungkin bisa menjadi dokter, insinyur, juga ilmuwan yang handal harus terkubur karena ketiadaan akses pendidikan yang sangat layak. Sebagian daerah mungkin motivasi anak untuk bersekolah sudah menurun. Tapi apakah kalian tahu, di daerah pedalaman Kalimantan ada guru yang sampai mengajar 3 kelas sekaligus dalam satu ruangan tanpa adanya sebuah listrik. Dan di Papua, anak-anak harus mempertaruhkan nyawa mereka menyeberangi jembatan tali hanya untuk sampai di sekolah. Hadirin yang saya hormati, masalah yang tengah kita hadapi memang sangatlah kompleks. Pertama, faktor ekonomi menjadi sebuah penghalang terbesar pendidikan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa 60% anak putus sekolah karena tidak mampu membayar SPP. Kedua,
infrastruktur pendidikan kita semua yang masih memprihatinkan dengan 178.000 ruang kelas yang rusak berat. Yang ketiga, masih ada budaya yang meremehkan pendidikan, terutama untuk anak perempuan. Seperti yang kita tahu dan kita sering temui kalimat seperti ini. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya jadi pengangguran? Buat apa sekolah tinggi-tinggi, toh nanti juga menjadi ibu rumah tangga, masuk dapur, mengurus anak, dan lain-lain. Padahal Profesor Anita Lee yang merupakan guru besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Widya Mandala, Surabaya, telah memperingatkan bahwa ketimpangan pendidikan ini merupakan suatu bom waktu yang akan meledak menjadi kesenjangan sosial dalam 20 tahun mendatang. Dan juga banyak dibuktikan para perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dapat meraih kesuksesan. Karena apa? Karena pendidikan dapat membuka pola pikir, bukan hanya sebuah gelar. Hadirin yang saya hormati, dampak dari faktor-faktor tersebut memang sangatlah mengerikan. MCQC memproyeksikan bahwa Indonesia akan kekurangan 9 juta negara terampil pada tahun 2030 jika kondisi tersebut terus berlanjut. Kita akan menjadi bangsa yang hanya mampu menyediakan buruh murah, sementara negara lain seperti Finlandia sudah melesat jauh dengan sistem pendidikan berbasis teknologi dan penghargaan tinggi terhadap profesi guru. Wahai seluruh bangsa Indonesia, bangkitlah, jangan biarkan pendidikan di negara kita menurun dan hancur hanya karena faktor-faktor yang pastinya bisa kita carikan solusinya. Bagaimana? Solusi harus dimulai dari kita. Faktor ekonomi. Sudah banyak program beasiswa di negara kita, sudah banyak program bantuan dari pemerintah seperti PKH, KIP, dan lain-lain. Faktor minat anak pada sekolah dapat kita upayakan memberikan edukasi positif untuk mereka. Tak hanya itu, Kemendikbud juga meluncurkan program Ayo Kursus untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak yang putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan vokasi. Lalu yang terakhir, yaitu faktor lingkungan. Hilangkan budaya yang masih menganggap remeh pendidikan, terutama pada perempuan. Untuk seluruh generasi muda, inilah saatnya kalian bertindak. Jadilah generasi emas yang memiliki pemikiran luas mengenai pendidikan, agar nantinya negara kita ini memiliki angka pendidikan yang tinggi dan angka pengangguran tidak lagi semakin banyak. Jika kalian hanya bisa mengeluh tentang pendidikan tapi tidak mau jadi bagian dari solusi, maka diamlah saat Indonesia tertinggal. Ingatlah pesan Bung Karno, beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Sebelum mengakhiri, izinkan saya menegaskan kembali, pendidikan bukanlah hanya sekedar hak, melainkan investasi besar bagi masa depan bangsa. Mari bersama-sama kita jadikan pendidikan sebagai prioritas utama, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang juga. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 anak muda bisa merubah dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.